Efesus 1 ayat 27. Nah, ini visi misinya CCM yang selalu diingatkan oleh teman-teman bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you. Nah, ini tag slogan yang selalu kita katakan. Christ in you, Christ in me, Christ in us. Rahasia yang sudah berabad-abad ditunggu oleh para nabi dan kita yang menikmatinya sekarang, bahwa Kristus ada di dalam hati dan pikiran kita, bukan di satu tempat lagi. Jadi roh Allah yang maha hadir itu sudah ada di dalam hati kita. Kalau orang kejawen bilang kaulah manunggal ing Gusti, Allah menyatu dengan dirinya. Tetapi banyak juga orang yang menolaknya. Itu aliran lain. Tapi firman Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengahmu. Nah, tinggal kita merenungkannya. Apakah kita memahaminya atau menolaknya, terserah dari pemahaman kita masing-masing. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini turun memang untuk percabulan, karena masyarakat di Korintus saat itu hidupnya seenaknya, melakukan perzinahan sana sini walaupun secara fisik. Anda juga berzina secara roh dengan menyembahkan hal-hal berhala kepada Allah mereka yang menyakiti hati Tuhan, dibilang perzinahan secara roh. Akhirnya ayat ini keluar bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, tubuh yang mana? Apakah tubuh yang fisik? Tubuh yang Kristus itu yang nggak kelihatan kita sebagai jemaatnya. Tubuh yang roh, hati dan pikiran kita kan juga nggak kelihatan roh. Tapi karena pikiran kita sudah dimasuki oleh pikiran Kristus, nah itulah tubuh yang ada dalam kita ini yang masih hidup, yang kepalanya adalah Kristus. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam engkau? Roh Kudus. Kita lihat lagi selanjutnya, 2 Korintus 13 ayat 5 yang sering kita dengar juga dari teman-teman CCM. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Artinya, ujilah dirimu sendiri, jangan uji teman, jangan uji sahabat kita berdebat, kamu nggak ada Kristus, kamu nggak tahan uji, akhirnya berdebat, akhirnya menyalahi value CCM, bahwa kita harus bersaudara, harus mempunyai kasih. Di sini dikatakan, ujilah dirimu, test yourself. Bukan orang lain, bukan istri kita, bukan sahabat kita, dirimu. Renungkan, benar nggak Kristus ada dalam dirimu? Saya ngalami selama masih ada nafas, kayaknya ada kekuatan yang paling besar, dan itulah kekuatan Kristus yang ada dalam diri saya. Saya tidak tahan uji karena saya punya pikiran, dia masih jauh, Tuhan nggak ngelihat. Saya bikin salah, saya bikin apa. Tapi hati kecil selalu negur, kamu salah, stop, jangan berbuat lagi. Nah, itulah salah satu contoh bukan itu, tapi itu salah contoh, dan saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman yang seperti itu juga. Nah, 2 Yohanes 1 ayat 2. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab Allah tinggal di dalam hati kita. Tinggal dalam hati kita. Dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Waduh, selama-lamanya, kita selama-lamanya nggak tahu nih, selama-lamanya sampai masa kita hidup, sampai kita mati, dan lu diteruskan oleh generasi lain juga selama-lamanya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia kekal. Jadi sebab Allah tinggal dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Allah tinggal dalam hati kita. Di sebelumnya Kristus tinggal di dalam hati kita. Sebelumnya lagi Roh Kudus. 3 yang katanya 3 pribadi. Roh,
Kristus, Allah, tiga-tiganya tinggal dalam kita. Karena tiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Dialah Allah yang hidup. Mereka bukan di satu tempat, tapi ada dalam dirimu. Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita.